Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Viria di podcast Open Mind, mendobrak persepsi anomali. Dan kali ini sudah bersama saya Mas Rival gitu. Yeay. Boleh perkenalan diri dulu Mas Rival? Oke, makasih ya Mbak Vira atas waktunya ya tentunya. Halo teman-teman, nama aku Rival Afandi. Aku dari mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan UNS tahun 2021. Wah, terus sekarang kesibukannya apa aja nih Mas Rival? Sebetulnya lebih ke sok sibuk aja sih. So sibuk, nggak apa-apa. Kalau aku sendiri sekarang kan udah semester 5 nih Mbak Vira. Jadi aku lebih fokus kayak ke cari-cari pengalaman. Sekarang kan aku lagi magang Kampus Merdeka di Solo Technopark, tepatnya di divisi event. Oh, ya. Seberang banget ya dari Betul, UNS seberang ya? banget. Nah, kemudian aku juga sebagai pelaku usaha UMKM juga. Oke. Sekarang aku lagi fokus bisnis, ngelanjutin bisnis orang tuaku yang selama 12 tahun ini udah berjalan. Bisnis apa tuh kalau boleh tahu? Aku di bisnis industri makanan, jadi kayak makanan kiloan gitu loh. Cuman aku fokusnya ke keripik pisang. Oke, keren banget. Oke, Mas Rival nih keren banget ya. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Mas Rival, kita selesai dulu segmen berikut ini. Oke, Mas kalau boleh tahu, Mas di sini Mas Rival nih berarti di sini rumah atau rantau ngekos apa gimana? Aku sih kalau di sini Lajo ya. Oh, Laju. Ya, kalau rumahku sendiri itu di Tawangmangu. Wow. Jadi kalau lumayan ya. misalkan ke UNS ya kurang lebih 1 jam lah. Oke, tapi berarti tinggal di Tawangmangu. Tawangmangu. Aku lebih tepatnya di nggak tahu Candi Sukuh nggak sih mbaknya? Di Kebun Teh Kemuning. Oke. Nah, aku di sekitaran situ, jadi kurang lebih sana sini tuh 1 jaman. Oh, berarti tinggal di rumah tapi ya? Tinggal di rumah. Oh, tinggal di rumah. Kenapa nggak ngekos, Mas? Karena ada usaha sih. Oh. Nah, jadi kayak harus pulang buat ngurusin usaha, terus besoknya kuliah lagi atau ada kegiatan di kampus gitu. Oke. Nah, mungkin ini Mas, karena mungkin perjalanannya cukup jauh, mungkin take cost-nya juga lumayan banyak gitu. Ada pernah kendala untuk mengatur cara keuangan, manajemen keuangan gitu nggak sih Mas? Banget sih kalau itu. Gimana biasanya? Biasanya gini nih, sebenarnya masalah kita itu kalau misalkan soal keuangan tuh kan dikitnya uang yang kita atur kan. Iya, betul. Nah, tapi kalau aku sendiri, kalau uang tuh bisa diatur tergantung kebutuhan kita masing-masing. Jadi misalkan aku nih, kalau misalkan kita rumahnya jauh terus kuliah ke UNS, berarti kan utamanya kan bensin kan. Iya, betul. Ya, jadi kita harus sisihin mana hal yang paling utama dulu. Sebetulnya pengaturan keuangan itu susah karena kita nggak ngerti mana prioritas kita tuh yang harus diutamain. Betul. Nah, jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya di mata kuliahnya sendiri, karena kan ekonomi pembangunan ya nih Mas, ada kaitannya nggak gimana cara manajemen keuangan gitu misalnya? Sebetulnya kalau matkul ada sih yang relevan, cuman ada juga yang enggak, karena kebanyakan kan matkul kuliah itu kan banyak yang menjurus kalau misalkan kita mau ke perusahaan, banyak juga yang namanya kan ekonomi pembangunan, jadi lebih ke universal banget. Kita harus ngitung inflasi, kita harus lihat ekonomi yang ada di negara lain. Ada yang nggak relevan sebetulnya di kehidupan kita. Ada yang lebih relevan lagi tuh kalau misalkan kita belajar manajemen kita. Nah, ada juga beberapa dosen, tapi itu nggak masuk di matkul sih. Jadi sekedar kayak sharing, terus ngasih kayak kalian tuh harus ngatur keuangan kalian tuh seperti ini. Itu ada juga. Jadi nggak melulu soal pelajaran. Gitu. Tapi Mas sendiri menerapkan financial planning atau kayak ya udahlah you only live once gitu. Jadi kayak nantilah duit bisa dicari tapi kebahagiaan harus ini. Kalau aku sih itu tergantung ya. Kenapa tergantung? Karena aku kadang menerapkan financial planning, kadang juga aku YOLO gitu. Jadi kayak nantilah. Nah, cuman aku kebanyakan tuh lebih ke finansial. Nah, kenapa kayak gitu? Karena jujur aja ya, kalau kuliah itu spend budgetnya itu banyak banget. Kayak kita, apalagi ini nih spend budget kuliahku sama orang rantau pasti beda ya. Iya, betul. Cuman kalau dihitung tuh banyakan aku. Karena aku naik motor tuh bensin udah berapa ratus. Kemudian itu kalau naik motor. Kalau misalkan kita ngebis lebih mahal lagi kan, angkutan umum kalau dari Tawangmangu. Lebih kayak sekali jalan tuh 20.000. Kalau kita balik 40.000 tuh. Iya udah. Satu hari. Nah, tapi kalau misalkan kita bensin itu 1 minggunya bisa 200.000. Itu lebih murah banget. Nah, tapi kalau misalkan aku YOLO itu biasanya aku tuh spendnya buat apa tuh Mas biasanya? Nah, aku tuh kadang kayak ada pengen barang yang harus saat itu juga aku pengen. Oh, impulsif. Betul. Dan kayak gitu pasti ada masa-masanya gitu loh. Walaupun nggak tiap tahun dan nggak tiap waktu aku pengen itu. Cuman kalau aku sendiri financial planning dan yang
istilahnya apa ya, gas-gas aja tadi, itu sebetulnya aku lebih milih ke financial planning, dan aku lebih nerapin itu. Oke, itu apa Mas? Misalnya caranya tuh ngebudgetin dari awal tadi, misalnya apa aja yang perlu disisihkan, atau misalnya apa yang harus ditabung gitu. Iya. Nah ini sebenarnya jadi pengalaman juga ya, ini juga semoga bukan sebuah dari kesombongan juga. Ini pentingnya kuliah itu nggak harus di kelas. Jadi aku sendiri ikut kayak salah satu magang di Sekuritas. Jadi semester 4 tuh aku magang di salah satu bank konvensional. Itu di Sekuritas. Itu kita tahu cara ngatur keuangan kita tuh yang baik tuh kayak gimana. Jadi Gimana Mas? aku sendiri ngatur keuanganku itu 50, 30, 20. Oh, Misalkan nih, aku punya uang 1 juta rupiah. Dan aku harus ngatur itu selama 1 bulan gitu. Oke. 50 tuh kan 500.000 tuh. Betul. 500.000 itu aku buat sisihkan untuk kebutuhan pokok pribadi. Ya buat makan, ya buat bensin, ya buat apapun lah itu. Kemudian yang 30%, ini banyak ya 30%, 300 ya, itu buat kebutuhan kita saat kita tuh mau sesuatu. Oh, mendadak gitu ya? Nggak mendadak juga. Kalau yang mendadak nanti ada lagi nih. Oh, nah, gitu. kalau 30% itu misalkan nih kayak aku dalam 1 bulan aku harus beli baju satu harganya 300.000. Oh, misalnya kayak gitu. Misalkan itu. Nah, kemudian yang 20% itu buat investment, buat tabungan. Sebenarnya nggak harus investment sih teman-teman, Mbak Vira juga. Kayak 20% itu buat tabungan untuk dana darurat kita. Misalkan nih, pas aku lagi naik motor, jebol motornya itu kan. Nah, ada uang 200.000. Tapi kan ini dalam 1 bulan. Tapi kalau misalkan dalam 6 bulan kan udah 1.200.000. Betul. Nah itu udah lumayan banget buat nutup itu. Makanya aku nerapin yang 50, 30, 20. Oh. Nah, karena kalau misalkan kita nggak nerapin itu, uang 1 juta itu mungkin 2 hari pun bisa habis. Betul. Ya kan? Apalagi mahasiswa yang suka belanja tuh. Benar. Nongkrong, kebanyakan nongkrong kali ya. Nah, benar. Oke, gitu ya, bisa diterapin 50, 30, 20. Nah, itu sangat menarik juga gitu. Kalau enggak biasanya dapat uang seberapa pun habis, dapat uang seberapa pun habis gitu. Oke, ini tuh ada survei juga nih Mas, bahwa ternyata Gen Z ini tuh banyak yang menggunakan jasa pay letter gitu. Sekitar 13,8% milenial sama Gen Z ini menggunakan jasa pay letter. Itu lumayan juga ya dibandingkan pengguna kartu kredit 7,6%. Jadi kayaknya mereka lebih pede ngambil pay letter gitu daripada kartu kredit. Gimana sih Mas, menurut Mas Rival sendiri, banyak Gen Z yang menggunakan pay letter untuk membeli barang kayak fashion, aksesoris, atau mungkin nongkrong-nongkrong gitu, yang karena emang belum melek sama finansial gitu. Kalau menurut Mas Rival sendiri itu gimana? Sebenarnya aku ada 2 pendapat nih Mbak Vira. Sebetulnya ada dua kubu nih yang menggunakan pay letter. Ada yang memang dia melek finansial, atau memang dia tuh emang tahu finansial tapi pengen pakai. Oke. Iya kan? Kita nggak tahu dong. Karena gini, kebanyakan pay letter sekarang itu dia nge-spend berapa maksimal kita buat kita tuh ngambil, kalau pay letter tuh hutang yang dibayar bulan depan kan sebetulnya. Betul. Kayak misalkan kamu punya limit 1 juta rupiah dan 1 bulan ke depan kamu harus bayar 1 juta rupiah dengan bunga sekian. Iya kan? Nah, tapi ada juga yang orang-orang yang kayak kan bayarnya masih bulan depan. Jadi nggak apa-apa dong aku ngeluarin uang sekarang, orang bunganya paling cuma 50.000. Iya kalau 1 bulan, tapi kalau dikali 10 bulan juga udah 500. Kan gitu. Yang harus dipikir itu. Kalau pendapatku itu fan aja. Itu keputusan pribadi. Tapi ini ada tapinya nih. Kebanyakan yang pakai pay letter itu bukan orang yang bisa manajemen, tapi orang yang kekurangan uang. Jadi aku nih sebetulnya pengen banget barang ini, cuman aku ada uangnya tuh bulan depan. Nah, tapi pay letter hadir sebagai solusi. Maka dari itu mereka lebih milih pay letter. Akhirnya kedepannya dia malah berhutang. Nah, dari survei juga Mbak Vira ini, orang yang udah pakai pay letter dalam sekali pakai, itu pasti hari berikutnya tuh pakai terus. Kebiasaan ya. Kebiasaan, karena mereka beranggapan bahwa uang sekecil bunga itu tuh nggak berarti buat bulan depan gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja, pakai aja. Nah, tapi ada juga orang-orang yang emang dia tuh mau pakai pay letter, cuman dia tuh udah manajemen dirinya sendiri gitu. Nah, kayak gini, misalkan ada orang punya uang 5 juta rupiah, dia udah masukin ke yang aku bilang tadi ya, saham misalkan.
pasti ada return dong. Iya, betul. Misalkan 1 bulannya itu 2%. Nah, kalau misalkan 1 bulannya 2% kan itu udah 100.000 tuh. Betul. Udah 100.000. Udah 100.000 itu misalkan bunganya sampai 20.000 kan dari saham tadi udah bisa nutup itu. Iya, Nah, betul. sebetulnya ada 2 tipe orang kayak gitu. Cuman kebanyakan itu biasanya orang yang nggak punya uang yang pakai pay letter. Nah, makanya dari survei pay letter sama kredit itu lebih banyak yang pay letter karena pay letter lebih simpel. Oh iya, Dia cuman pakai KTP, dia cuman apalagi anak-anak muda yang mungkin ya, yang mahasiswa yang malu kan? Iya. Malu nggak sih kayak misalkan pakai kartu kredit harus ngegesek dan sebagainya. Malu banget pasti. Dia lebih milih kayak check out di pay letter, gampang, tinggal nge-scan doang. Iya, betul. Mana ada yang tahu dia bayar pakai pay letter? Nggak ada yang tahu. Sekarang makan pun pakai pay letter. Benar. Sekarang Dan mungkin belanja kalau pakai pay kredit letter. juga susah. Ini ya Mas, apa kayak kan kalau kredit tuh harus punya pekerjaan tetap, Betul. dihitung dia bulanannya berapa gitu. Kalau pay letter tadi yang kayak Mas bilang Betul. kayak cuman langsung KTP langsung doang. KTP doang gitu. Kemudian pay letter itu ternyata kalau misalkan kita bisa melunasi limit kita yang awal, limit kita tuh bulan depan bakal naik. Oh. Nah, otomatis tingkat pengambilan hutangnya lebih besar lagi dong. Nah, maka dari itu penerapan finansial untuk anak-anak muda tuh penting banget. Oke. Gitu. Tapi di lingkungan Mas Rival sendiri banyak nggak Mas yang pakai pay letter? Banyak sih. Banyak banget. ada kasus juga sih, Mbak. Sebenarnya kredit sama pay letter tuh pasti tentu lebih aman kredit ya. Betul. Pasti kan? Iya. Sebenarnya kalau ditinjau dari segi aman atau tidak, pay letter emang sih aman dari kita harus pakai Face ID yang mungkin pakai iOS ya. Terus kemudian harus pakai fingerprint bagi yang pakai Android. Cuman ada juga kasus yang pay letternya itu kebobol. Betul. Ya otomatis pay letter bunganya nggak dikit loh, Mbak. Kayak misalkan dia ngambil pinjaman 5 juta. Bunganya itu bisa sampai 1 juta. 1 juta tuh berarti udah 20%. 20% dari 5 juta tadi. Jadi otomatis uang yang dikeluarkan tuh lebih banyak daripada yang diambil kan. Betul. Kemudian dia juga nggak gunain ternyata pay letternya kehack. Nah itu jadi sebagai kasus juga untuk pengguna pay letter juga sih. Oke. Nah, tadi kan Mas sudah ngasih tahu ada financial planning gitu Mas. Gimana sih Mas, mungkin ada saran gitu supaya orang-orang nih nggak tidak tergoda untuk menggunakan pay letter tapi menerapkan 50 30 20 tadi gitu misalnya. Sebetulnya itu harus belajar dulu sih, Mbak. Sebetulnya karena gini, Mbak. Orang yang udah sering pakai pay letter sama orang yang sering nanam di saham, itu mentalnya tuh udah beda. Oke. Iya kan? Pasti mentalnya beda dong. Kayak gini deh gampangnya. Orang yang suka judi sama orang yang suka nabung, itu mentalnya beda. Betul. Kalau orang yang suka nabung 5 juta pasti ditabung dong. Iya, betul. Kalau orang yang suka judi 5 juta dibuat judi. Masot ya. Nah, habis kan? Nah, itu sebetulnya jadi pelajaran juga. Kalau misalkan buat generasi-generasi muda, sebetulnya pakai pay letter itu nggak apa-apa sebetulnya. Nggak apa-apa, betulan nggak apa-apa. Dan aku juga udah pernah lihat pay letter itu ternyata ada diskonnya juga. Tapi kalau nggak banyak ya, misalkan kita belanja 100.000, diskon misalkan ongkirnya jadi 20.000. Ternyata nanti bisa dipotong jadi 30.000. Oh ya, biasanya kalau di e-commerce gitu ya, betul. Jatuhnya jadi 90 lebih murah. Itu nggak apa-apa, ambil aja kalau gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ngelebihin dari 10% dari apa yang kita beli, itu jangan. Karena kita harus mikir juga dong, kayak misalkan ya kali kita belanja 100.000, bunganya 30.000. Betul. 30%, mendingan 30.000-nya buat beli geprek. Benar. Buat beli makan, buat nge-spend hal yang lain. Itu sebenarnya jadi pelajaran juga. Kalau misalkan teman-teman punya uang lebih daripada buat pay letter, mending nunggu dulu, sabar dulu. Betul. Sebetulnya generasi muda sekarang itu susahnya tuh sabar itu loh, Mbak. Semua mau impulsif gitu kali ya. Iya, kayak aku mau ini. Ya udah sekarang aku harus punya ini. Makanya sekarang banyak banget kasus yang utang nggak dibayar masuk di sosial media kan, kayak diviralin, utangnya nggak bayar, dia pinjam pay letterku, dia pinjam ini, ya itu juga sebagai pelajaran juga sebetulnya. Tapi emang kita membahas hari ini tuh pay letter ya Mas, bukan pinjol ya. Kalau pinjol udah pinjaman online udah beda lagi. Tapi kalau pay letter ini biasanya ditawarkan di e-commerce gitu ya. Jadi begitu. Oke, mungkin itu dulu Mas. Nanti kita ada question and answer dari teman-teman 11 gitu. Mungkin kita sudahi dulu di segmen berikut ini.
Oke Mas, sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sebelah sini. Jadi pertanyaan pertama, tips and trik mengelola keuangan sebagai mahasiswa. Mungkin kalau emang selain 50, 30, 20 tadi Mas, kira-kira apa nih tips and triknya? Kalau tips and trick itu sebetulnya yang pertama sih ya, ini paling harus ditekanin buat teman-teman mahasiswa. Sabar sebetulnya. Kenapa sabar? Karena gini, kalau misalkan teman-teman tuh udah ada uang, itu tolong sabar ditahan uangnya. Nah, ini dalam arti ditahan tuh ada artian lain ya teman-teman. Kayak misalkan teman-teman punya uang 1 juta, tapi emang nggak ada kebutuhan apapun yang harus dibeli saat itu. Misalkan 1 jutanya itu dari bonus dari bos deh. Itu otomatis bonus itu nggak masuk dalam gaji dong. Jadi bisa buat tabungan. Betul. Ya kan? Itu tolong ditahan, jangan dibuat apa-apa sampai betul-betul teman-teman itu butuh buat dipakai. Nah, kemudian generasi remaja sekarang aku paham pasti udah banyak yang pintar. Pasti banyak yang udah pakai bank-bank yang banyak investasinya. Seenggaknya walaupun returnnya itu cuma 1%, itu profitnya cuma 2%, masukin aja di situ. Yang lebih aman ya. Betul, nggak usah belajar saham yang kayak muluk-muluk harus fundamental, harus teknikal, nggak usah kayak gitu. Masukin aja ke reksadana, masukin aja ke obligasi yang emang itu tuh pasar modal uang yang nggak mungkin itu turun gitu. Nah, karena kebanyakan orang-orang itu pengen belajarnya kayak, aku pengen nih belajar dari platform ini, katanya dalam 1 hari bisa dapat 60 juta. Nggak mungkin. Iya, benar-benar. Hal itu nggak akan mungkin. Tidak ada investasi yang secepat itu. Tidak ada, tapi ya hoki kalian kita nggak bisa ngitung. Kita bisa jadi uang 1 juta habis dalam 1 hari. Betul. Makanya kalau misalkan teman-teman punya uang, misalkan 1 juta, dan itu nggak buat apa-apa, mending dimasukin di saham aja. Karena gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman suatu saat nanti sakit, teman-teman suatu saat nanti mungkin ada barang yang benar-benar harus dibeli, mungkin laptopnya rusak, ternyata teman-teman secara tidak langsung, oh aku masih ada uang yang belum pernah aku pakai. Setelah dibuka, oh ternyata udah ada profit 10%, 100.000 rupiah. Lumayan banget dong. Benar-benar. Diambil aja uangnya itu. Walaupun memang ada beberapa sih Mbak, kayak platform-platform yang kekurangannya nggak bisa withdraw saat itu juga. Oh iya benar. Jadi mungkin harus nunggu 4 jam, harus nunggu 1 hari, 2 hari, harus verifikasi dan sebagainya. Dan itu menurutku nggak masalah. Jadi tipsnya, jangan cuman jajan aja, tapi pelajarin finansial kalian tuh ke depan, manajemen kalian tuh pelajarin, saham apalagi. Nggak usah muluk-muluk yang harus trading, nggak usah. Tahu aja saham itu yang bagus apa. Mungkin bank-bank konvensional banyak sahamnya kan Mbak. Betul. Misalkan Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, banyak sahamnya. Dan itu bisa dibeli. Berapa lotnya cuman ada mungkin berapa juta ya. Cuman kan kita beli nggak harus per lot. Iya betul. Ya kan mungkin bisa dari 10 lembar. Ya kan, mungkin bisa 20 lembar. Uangnya buat itu aja. Dan yakin juga bahwasanya bank-bank konvensional itu sahamnya turunnya itu sangat sedikit. Dan itu nggak mungkin high risk, high return. Itu low risk. Returnnya banyak. Nah, itu yang harus dicari buat teman-teman. Jadi tolong kalau misalkan punya uang, jangan buat jajan, ini nggak apa-apa sih. Nah, tapi kebanyakan gini Mbak, dia tuh belum punya penghasilan. Dia pengen ngebahagiain orang lain, itu susah. Ngerti kan mungkin orang lain gimana? Ya kan? Kayak misalkan, dia punya uang 1 juta, tapi dia pengen ngebahagiain orang lain. 1 juta itu hilang sehari tuh. Iya benar. Dia nggak mikirin diri dia sendiri. Jadi tolong teman-teman yang umurnya 20 sampai 25 tahun ya, itu mudah banget. Saatnya kalian itu gerus uang kalian itu untuk ditabung di saham. Nanti umur 30-40 tahun ambil uang kalian itu entah buat nikah, entah buat kalian bangun usaha. Karena zaman sekarang kalau teman-teman itu gimana ya, menjadi budak korporat ya, kayak misalkan patuh di perusahaan, maka nggak akan bisa berkembang. Nah makanya orang yang bisa punya usaha dan dia bisa berjalan di atas kakinya sendiri, itu orang yang lebih baik. Makanya kalau misalkan punya uang, minta tolong untuk bisa ditahan keinginannya, ditabung, dan diberikan hal-hal yang lebih baik buat ke depan. Oke, jadi jangan misalnya dapat uang sedikit langsung belanja gitu, dapat uang sedikit langsung beli apa gitu ya. Langsung ini self reward biasanya. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih Mas. Saya mahasiswa yang masih dibayar orang tua, ingin meringankan beban beliau. Enaknya cari tambahan penghasilan lewat apa ya Kak? Mungkin Masnya kan juga udah magang tuh.
Kira-kira apa tuh Mas yang bisa Sebetulnya gini sih Mbak, kalau misalkan mahasiswa kategorinya banyak dong. Ada semester 1, 2, 3 sampai 8. Ya. Dari semester 1 sampai 4 mungkin nggak bisa kayak ikut magang dan sebagainya. Mungkin bisa, cuman kan magang mandiri yang nggak dibayar. Iya, betul. Iya kan? Kalau misalkan semester 5 itu mungkin bisa ikut kampus Merdeka dan sebagainya. Kalau buat saranku buat semester 1 dan 4 itu cara meringankan beban orang tua kalian itu sebenarnya dengan jadi orang yang tidak neko-neko. Dengan fokus kuliah. Betul, dengan fokus kuliah, dengan kalian itu mengabari orang tua kalian, dengan kalian berbakti, itu sebenarnya sudah meringankan beban gitu. Orang tua mengeluarkan uang 10 juta kalian buat berkuliah, tetapi kalian berbakti, dia akan fine-fine aja. Tapi kalau misalkan orang tua kalian ngeluarin uang 2 juta aja, tapi kalian bandel, ya udah doanya tuh pasti jelek aja ke anak-anaknya. Itu sebenarnya sebagai ilmu juga sih. Kayak misalkan jangan ngeutamain hal lain sebelum tapi orang tua kalian itu masih ada. Iya. Nah itu menjadi salah satu itu juga apa quotes hari ini ya. Quotes hari ini. Karena gini Mbak, kebanyakan aku nggak itu ya ngomong mahasiswa semuanya. Kebanyakan mahasiswa itu yang apalagi yang rantau. Kalau misalkan dia udah ngerantau, mungkin 1 tahun pertama dia masih ingat orang tuanya tuh. Oh, lama-lama ini ya. Tapi nanti 2 tahun yang diingat uangnya aja. Nah, yang lainnya udah lupa. Benar. Nah, itu sebenarnya jadi apa ya? Pelajaran juga buat kita. Tadi apalagi pertanyaan tadi? Gimana cari tambahan penghasilan? Nah, kalau buat semester 4 sama di atasnya, gini teman-teman, aku juga ini semoga bukan menjadi salah satu kesombongan juga ya. Aku award Bank Indonesia Scholarship tahun 2022 dan selama 2 semester ini aku nggak bayar UKT sama sekali. Yang di cover sama Bank Indonesia. Nah, sebetulnya setelah aku riset, banyak banget beasiswa itu yang bisa teman-teman ikuti. Entah itu dari kategori miskin, entah dari kategori tidak mampu, kategori berprestasi, kategori yang harus bikin esai dan sebagainya. Banyak banget. Beasiswa ini sebetulnya itu menjadi jembatan. Kayak aku pengen ngeringanin beban orang tua, tapi kalau nggak ada aksi itu nggak akan bisa. Ya aksi kalian tuh ya udah kalian cari info. Cari beasiswa, entah nanti jadi asisten dosen. Asdos itu, beberapa asdos memang ada yang mungkin diberikan uang makan ya, diberikan uang saku. Itu sebetulnya menjadi salah satu poin kalau semester 1 sampai 4 kalian harus fokus belajar dan mengambil hati dosen gitu. Nah makanya beberapa kali ada yang ngomong kuliah itu nggak harus, belajar itu nggak harus di kuliah. Nggak harus di bangku. Ada di luar itu banyak pelajaran yang bisa diambil. Nah maka dari itu ambil peluang-peluang yang ada di luar. Misalkan teman-teman tuh masih banyak gengsi yang ada dalam hati, keluarin aja. Apalagi nih ya, Mbaknya kan sebagai dosen FISIP juga. FISIP itu banyak banget yang MC, banyak yang moderator pasti kan. Itu menjadi poin tambahan buat uang saku juga pasti. Betul. Pasti kalau misalkan kamu jadi MC dong, nggak mungkin dong 100.000 nggak keluar dibayar. 100.000 buat sehari lumayan banget, bisa buat apa-apa. Nah makanya kalau misalkan mau cari uang tambahan dan ngerayain orang tua buat semester 1 sampai 4 berbakti aja ke orang tua. Berbakti aja udah, nggak usah neko-neko, nggak usah. Kalau misalkan teman-teman bisa buat usaha sendiri, is okay. Itu poin plus buat kalian. Tapi kalau misalkan teman-teman emang aku mau fokus kuliah dulu, fokus aja, udah itu salah satu bahagiain orang tua kalian. Tapi untuk semester 5 ke depan banyak magang, banyak kampus Merdeka, banyak studi independen. Studi independen itu online. Studi independen itu online, walaupun itu nggak dibayar, cuman waktu kalian ke orang tua tuh lebih banyak. Otomatis bisa bantu orang tua dong. Betul. Kemudian banyak beasiswa yang bertebaran dan nggak dicari tapi nyari kalian. Iya kan? Nyari kalian buat jadi brand ambassador, buat jadi apapun. Beasiswa itu menjadi salah satu peluang buat teman-teman itu ngeringanin beban orang tua. Ini tips dari aku sih, sepengalaman aku ya, sehemat aku tuh kayak gitu. Jadi mungkin nggak melulu harus benar-benar punya pekerjaan, harus uang gitu, tapi misalnya teman-teman membantu dengan kuliah yang semangat gitu ya, kuliah yang mungkin nilainya juga cukup bagus gitu ya, itu juga sudah meringankan beban orang tua gitu. Jadi jangan langsung tambahan uang gitu, karena ini juga nyambung nih ke pertanyaan selanjutnya, karena tambahan uang ini biasanya tadi kayak aku bilang bisa aja jadi untuk self reward gitu. Nah, kalau menurut Mas Rifa sendiri, self reward itu penting nggak sih, atau ada aturan batas untuk self reward itu sendiri? Self reward itu pertanyaan jadi 2 ya, penting apa enggak sama batasnya. Iya. Penting banget self reward itu, karena
self reward itu kan menghargai kinerja diri kita sendiri. Kayak misalkan aku dapat juara 1 lomba debat internasional. Dapat uang 10 juta rupiah. Buat 30%-nya buat self reward aku juga nggak apa-apa. Itu merupakan salah satu apresiasi buat diri aku sendiri. Karena apa? Karena aku kuat menjalani hidupku sampai ke tahap internasional gitu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman itu pengen self reward, itu dikaji dulu finansialnya. Maksudku gini, misalkan teman-teman hanya dapat hadiah 500.000, ya kan? Apalagi banyak kebutuhan yang mendesak. Mungkin bisa dikurangin persenannya. Ya misalkan 500.000 diambil aja, mungkin 50.000 itu udah 10% kan. Itu udah banyak banget. Itu mungkin dibuat makan yang mewah. 50.000 udah mewah banget kan sekarang. Kayak mungkin ayam yang gede banget kan 50.000 udah dapat. Itu buat self reward diri sendiri. Mungkin buat main sama teman-temannya itu nggak apa-apa. Self reward itu penting banget. Dan jangan lupa mengabari orang tua untuk self reward bersama. Itu menjadi poin juga. Kalau misalkan teman-teman punya uang yang itu hasil dari keringat teman-teman, ternyata selama 1 tahun ini aku udah semangat buat bekerja. Aku pengen apresiasi diriku sendiri. Apresiasi diri sendiri dengan ngajak orang lain itu lebih enak rasanya, lebih mantap. Ngajak orang tua ya. Apalagi orang tua. Kalau enggak ngajak orang yang emang paling berjasa, mungkin yang punya pacar. Boleh banget diajak, kayak aku ada gaji pertama nih, ayah aku traktir. Nah itu sebenarnya bentuk menghargai diri kita sendiri. Itu menjadi salah satu poin plus gitu. Kalau misalkan untuk batasannya, jangan dibuat self reward semua. Nah misalkan teman-teman punya dapat 5 juta, dibuat ke hotel 5 juta ya habis juga. Kalian nggak mengapresiasi diri kalian sendiri, tapi kalian lebih ke boros yang tidak ada finansial untuk planningnya. Nah, jadi itu menjadi poin plus bahwasanya untuk self reward harus dari diri kita sendiri untuk orang lain untuk kita. Kemudian untuk batasannya jangan semuanya dihabisin. Jadi jangan dapat uang bulanan 1 juta terus 1 jutanya dihabisin karena habis UTS misalnya. Karena pertama kali dapat gaji habisin aja lah. Bulan depan dapat. Iya kalau dapat lagi, kalau misalkan di resign, PHK tiba-tiba. Kita nggak tahu juga. Iya benar. Jadi itu ada batasannya. Self rewardnya itu jangan seberapapun kita dapat dijadiin self reward, seberapapun kita dapat dijadiin self reward gitu. Dan alasan udah capek kerja. Kayaknya itu Kak pertanyaannya, Mas Rival udah dijawab dengan baik semua pertanyaan dari teman 11. Mungkin ada quote of the day hari ini? Ini aku ke jurus aja Gen Z ya. Buat Gen Z, jangan mau jadi budak korporat. Kalian harus punya usaha yang kalian itu bisa berjalan dan berdiri di kaki kalian sendiri. Karena kalau misalkan kalian udah berdiri di kaki kalian sendiri, orang lain yang butuh uluran tangan dari kalian, itu bisa kalian angkat derajatnya. Jadi jangan kalian tuh melulu, aku mahasiswa FISIP, aku S1 ilmu komunikasi, aku harus masuk di podcastnya yang luar biasa banget mungkin. Mungkin harus aku masuk di podcast kementerian, gitu. Harus masuk di kementerian gitu. Enggak harus. Jangan gengsi. Misalkan ada pekerjaan yang itu enggak sesuai passion kalian, tapi itu menghasilkan, ambil aja. Enggak usah gengsi. Makanya jangan jadi budak korporat, berbakti kepada orang tua, sama yang terakhir, kalau misalkan ada jadi orang yang bermanfaat, kalau misalkan ada orang-orang yang butuh uluran tangan kalian, sekecil apapun bantu, walaupun orang itu sejahat apapun ke kalian. Dah. Menarik sekali. Thank you Mas Rival. Thank you. Kalau begitu sampai bertemu lagi teman 11 di podcast Open Mind selanjutnya. Dadah.